Lawan Gajah Mada tidak sempat lagi mengelak. Sebuah pukulan keras mengenai pangkal pahannya. Tapi serangan Gajah Mada tidak hanya sampai di situ. Tiba-tiba saja menjatuhkan diri, menjadikan sebuah tangannya menjadi sebuah poros sumbu untuk mengayunkan badan dan kakinya seperti gangsing. Sisi belakang betis lawan Gajah Mada telah terpukul dan terdorong oleh tendangan gangsing Gajah Mada. Maka terlihat orang dewasa itu terjungkal ke belakang dengan kepala belakang, lebih dulu merasakan kerasnya tanah. Jaya Negara dan Aditya Warman seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lawan orang dewasa itu jatuh dalam sebuah gebrakan pertama Gajah Mada yang masih memejamkan kedua matanya. "Bagus, anak hebat. Tetaplah memejamkan matamu. Ikutilah apa kata pikiranmu," berkata kembali bisikan lewat pikiran Gajah Mada. Terlihat lawan Gajah Mada telah berdiri perlahan, masih merasakan rasa sakit di belakang kepalanya yang terbentur dengan tanah keras. Terlihat juga pakaiannya sudah bercampur debu tanah kotor. "Anak setan, pasti ada dedemit yang merasuki anak itu," berkata orang itu yang sudah berdiri sambil memandang ke arah Gajah Mada yang masih juga memejamkan kedua matanya. "Jurus aneh, Kakang Puturisang tidak pernah mengajarkan jurus itu," berkata Jaya Negara sambil menyentuh tangan Aditya Warman. Merasa aneh melihat Gajah Mada menjatuhkan lawannya dengan sebuah jurus aneh yang baru saja diperlihatkan oleh Gajah Mada. "Jangan-jangan Mahesa Muksa telah disambat dedemit hutan ini," berkata Aditya Warman yang terus memperhatikan Gajah Mada yang masih memejamkan matanya siap menghadapi lawannya yang sudah berdiri. "Aku tidak takut dengan dedemit apapun," berteriak orang itu langsung menyerang ke arah Gajah Mada, di mana dalam pandangannya telah kesambat dedemit hutan itu. Tetapi masih sambil memejamkan matanya, terlihat Gajah Mada seperti dapat melihat serangan itu yang sudah bergeser sedikit, langsung membuat serangan balasan. "Gila," berkata lawan Gajah Mada yang harus melompat ke samping menghindari serangan Gajah Mada. Dan perkelahian antara Gajah Mada dengan orang dewasa itu pun kembali menjadi begitu seru. Bahkan bertambah seru karena Gajah Mada hampir selalu lolos dalam setiap serangan dari lawannya yang sudah sering kali mencoba mengerahkan segenap kemampuannya menyerang dengan berbagai jenis tipuan yang sangat halus. Tapi Gajah Mada dengan masih memejamkan matanya telah dapat keluar dari sergapan penuh tipuan, bahkan balas menyerang dengan tidak kalah berbahayanya. Hingga dalam sebuah kesempatan kembali Gajah Mada sudah dapat menjatuhkan lawannya. Sebuah pukulannya hinggap di antara pangkal pertemuan dua paha orang itu. Terlihat orang itu mendelik merasakan sakit yang sangat dan napasnya seperti terputus seketika. Seketika orang itu seperti baju lusuh, rebah terjatuh di tanah, tidak bergerak lagi, langsung pingsan. Kedua kawan orang itu melotot dengan wajah merah, takut bercampur rasa heran yang sangat melihat Gajah Mada masih memejamkan matanya menghadap ke arah kawannya yang berbaring tidak bergerak. "Dedemit hutan ini mungkin marah kepada kita," berkata dari salah satu orang itu yang dengan wajah pucat melihat Gajah Mada yang masih berdiri dengan kedua mata tertutup rapat-rapat.
Kedua orang itu seperti bimbang apa yang harus diperbuat, antara rasa takut dan percaya tidak percaya bahwa anak kecil yang sudah dapat mengalahkan kawannya itu sudah dibantu oleh makhluk halus penunggu hutan maja itu. Namun di tengah kebimbangannya muncullah seseorang entah dari mana sudah datang sambil mengumpat-umpat. "Anak murid bodoh, kenapa harus takut dengan segala macam dedemit?" berkata orang itu kepada kedua orang yang terkejut melihat kedatangan orang baru itu. "Ampun guru, dedemit hutan ini telah merasuk anak itu," berkata salah seorang di antara kedua orang itu menyebut guru kepada orang yang baru datang. "Dedemit setang belang apapun, aku tidak akan pernah takut," berteriak orang yang dipanggil guru itu, langsung menghadapkan dirinya ke arah Gajah Mada yang tengah tersenyum dengan mata yang sudah tidak dipejamkan lagi. "Apakah orang tua akan turun tangan melayani anak kecil seperti aku ini?" berkata Gajah Mada sudah bersiap diri dengan merenggangkan kedua kakinya, siap menghadapi orang tua di depannya itu dengan wajah penuh percaya diri. "Aku tidak akan melakukan apapun, hanya ingin membungkam mulutmu yang tua sebelum waktunya," berkata orang tua itu sambil melangkah mendekati Gajah Mada. Dan sebuah tangan orang tua itu sudah terangkat tinggi-tinggi, mungkin hendak menghajar Gajah Mada dengan tangannya itu. Tapi tangan itu masih tetap di tempatnya, seperti tidak mampu digerakkan. Terlihat mata orang itu seperti keluar melotot, penuh rasa takut merasakan dirinya tiba-tiba saja tidak mampu menggerakkan tangannya, juga semua anggota badannya terasa terkunci. Namun rasa terkunci itu perlahan luluh bersamaan dengan kemunculan seorang tua renta yang berdiri di dekatnya dengan wajah penuh senyum, wajah dan senyum penuh keramahan. Begitu bening wajah dan senyum itu seperti sebuah telaga di pagi hari, telah menggetarkan hati dan perasaan orang yang dipanggil guru itu. Memalukan, orang tua memukul seorang anak kecil disaksikan oleh banyak orang, berkata orang tua renta itu kepada orang yang dipanggil guru itu sambil dengan senyum sarehnya. "Maaf, dengan siapakah aku berhadapan?" berkata orang yang dipanggil guru itu dengan rasa sedikit sungkan, menduga orang tua renta itu pasti bukan orang sembarangan. "Aku hanya pengembara biasa. Orang di dekatku biasa memanggilku dengan sebutan Mbah Galunggung," berkata orang tua itu masih dengan senyum sarehnya. "Ampunkan hamba yang tidak dapat berlaku hormat berhadapan dengan Tuanku Prabu Guru Dharma Siksa," berkata orang yang dipanggil guru itu sambil bersimpuh di tanah bersujud di hadapan orang tua renta itu. Melihat gurunya bersujud di depan orang tua renta itu, kedua orang itu ikut sebagaimana dilakukan oleh gurunya. "Bangkitlah, hendaklah kamu bersujud hanya kepada Gusti Nuluhur. Aku jengah melihatnya," berkata orang tua renta itu meminta ketiga orang yang bersujud kepadanya berdiri. Maka ketiga orang itu dengan wajah penuh rasa takut yang sangat telah berdiri, namun tidak berani menatap langsung kepada orang tua renta itu. "Dari mana kamu tahu nama asliku? Sudah lama orang di sekelilingku tidak memanggilku dengan sebutan itu. Aku pun telah melupakan nama itu," berkata orang tua renta itu yang memperkenalkan diri bernama Mbah Galunggung. "Kecapi dan kayu kenanga dan tali petik dari emas yang Tuan bawa," berkata orang yang dipanggil guru itu masih dengan menundukkan kepalanya. Terlihat orang tua renta itu tersenyum memandang sebuah kecapi di tangan kirinya. "Sekarang pergilah menjauh, buang segala niat burukmu untuk mencelakai salah satu dari ketiga anak ini, karena salah satu dari mereka adalah cucu buyutku,"
Berkata orang tua renta yang mengakui dirinya adalah Prabu Guru Dharma Siksa, seorang maharaja dari kerajaan Pasundan yang sudah melengsarkan dirinya, berdiam di Gunung Galunggung, mengajar tuntunan keselamatan kepada siapapun yang berkeinginan belajar kepadanya, menuntut ilmu kesucian batin. Ucapan dan perkataan Prabu Guru Dharma Siksa dianggap sebuah perintah oleh ketiga orang itu yang sudah pernah mendengar kesaktian orang tua renta itu dapat meruntuhkan sebuah gunung batu hanya dengan suaranya. Terlihat kedua orang murid itu telah memampah kawannya yang masih pingsan itu. Bersama gurunya, mereka bertiga dengan tergopoh-gopoh, penuh rasa sungkan dan hormat meninggalkan pinggir hutan maja itu. Setelah ketiga orang itu menghilang jauh di kerapatan hutan maja, terlihat orang yang menamakan dirinya bernama Mbah Galunggung itu, yang sebenarnya adalah Prabu Guru Dharma Siksa, menoleh menatap ketiga anak kecil di hadapannya itu. "Siapa di antara kalian putra Sanggrama Wijaya?" berkata Prabu Guru Dharma Siksa penuh senyum ramah kepada ketiga anak itu. "Aku Jayanegara, putra Wijaya," berkata Jayanegara tanpa rasa takut kepada orang tua renta di hadapannya itu, merasa yakin bahwa orang itu adalah orang baik yang telah membuat ketiga orang asing yang datang mengganggu mereka seperti sungkan pergi ketakutan. "Aku sudah menduga mata dan alismu sama dengan yang dimiliki oleh putra dan menantuku, Sanggrama Wijaya dan Pangeran Lembutal," berkata Mbah Galunggung sambil memegang kedua pundak Jayanegara yang membiarkan kedua pundaknya diguncang-guncangkan oleh orang tua itu dengan wajah seperti begitu gembira, seperti menemukan kembali sebuah barang berharga yang lama menghilang di depannya. "Ayahku pernah bercerita bahwa kakek buyutku berasal dari tanah Pasundan," berkata Jayanegara kepada orang tua itu. "Aku dari tanah Pasundan. Akulah kakek dari ayahmu. Panggil aku sebagai eyang buyutmu," berkata Prabu Guru Dharma Siksa masih dengan kedua tangannya memegang kedua bahu Jayanegara. "Senang bertemu eyang buyut. Ayah banyak bercerita tentang eyang buyut kepadaku," berkata Jayanegara penuh kegembiraan dapat melihat seorang yang selama ini banyak diceritakan oleh ayahnya sendiri. Namun percakapan di antara kedua cicit dan buyutnya itu terhenti ketika muncul seseorang di dekat mereka. "Terima kasih telah menolong tiga anak momonganku ini," berkata orang itu sambil merangkapkan kedua tangannya di dada sebagai sebuah ungkapan hormat dan terima kasih. "Ternyata semut merah di gundukan semak-semak telah mengusik keberadaan Tuan Pendeta," berkata Prabu Guru Dharma Siksa tersenyum kepada orang yang baru datang itu. Ternyata orang yang dipanggil Tuan Pendeta itu adalah Pendeta Gunakara yang sudah lama bersembunyi, tapi Prabu Guru Dharma Siksa sudah lama juga mengetahui keberadaannya. "Ajian ilmu pameling dan ajian ilmu pengancingan sudah sangat langka, dan ternyata hari ini aku dapat melihat langsung dengan mata kepalaku sendiri," berkata Pendeta Gunakara kepada Prabu Guru Dharma Siksa. "Hanya sebuah permainan untuk anak-anak," berkata Prabu Guru Dharma Siksa tersenyum kepada Pendeta Gunakara yang dianggapnya pasti bukan orang sembarangan karena tahu kedua ilmu ajian itu. "Tuan Prabu Guru Dharma Siksa ternyata adalah orang yang selalu merendahkan dirinya," kata Pendeta Gunakara setelah mereka saling memperkenalkan dirinya. "Siapakah kamu, wahai anak hebat?" kata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada. Gajah Mada seperti mengenal kalimat sapaan itu dan diam-diam berpikir pasti orang ini yang membisikkannya sehingga dirinya dapat menjatuhkan orang asing itu. "Namaku Maesa Muksa,"
berkata Gajah Mada memperkenalkan dirinya. "Dan siapa namamu?" kata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Aditya Warman. "Namaku Aditya Warman," berkata Aditya Warman kepada Guru Dharma Siksa. "Kalian bertiga kelak akan menjadi orang-orang hebat. Kulihat kalian sudah matang mengenali jurus-jurus kalian. Hanya perlu banyak pengalaman bertanding, terutama mengenal ragam tata cara muslihat dari yang kasar sampai yang halus," berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil mengedipkan sebelah matanya ketika beradu pandang dengan tatapan Gajah Mada. "Hanya orang bodoh yang dapat tertipu sampai 2 kali," terngiang kembali bisikan itu di dalam hati Gajah Mada. Ternyata jurus-jurus itu dan kembangannya dapat kita atur sesuai keinginan kita, tidak harus runut. Dan aku dapat membuat kecohan dalam 2, 3 bahkan 10 langkah ke depan, mengelabui langkahku yang sebenarnya, berkata Gajah Mada dalam hati, mendapatkan pelajaran yang mahal untuk mengerti lebih jauh lagi kedalaman ilmu kanuragan. Dan Gajah Mada merasa ada kesempatan untuk menerapkan pengalaman barunya itu manakala Prabu Dharma Siksa meminta mereka berlatih tanding. "Hari masih belum terik, aku ingin melihat kalian berlatih tanding," berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada ketiga anak itu. Tanpa diminta, Gajah Mada sudah maju menunggu siapa yang akan maju berlatih tanding dengannya. Terlihat Jayanegara yang maju berhadapan dengan Gajah Mada. Maka kedua anak itu pun telah mulai berlatih tanding, masing-masing telah menunjukkan kebolehannya. Tapi di mata Pendeta Gunakara dan Prabu Guru Dharma Siksa, ternyata Gajah Mada terlihat sudah dapat menguasai perkelahian itu. Langkah-langkahnya sukar sekali ditebak kemana arah tujuannya. Ternyata Gajah Mada yang baru mendapatkan pencerahan itu sudah dapat menyerang dan mengelabui langkah Jayanegara. Sudah 3 kali Jayanegara terjatuh terkena beberapa pukulannya. "Aku tidak akan mudah tertipu lagi," berkata Jayanegara yang juga mendapat pencerahan baru dari gaya Gajah Mada yang telah menjatuhkan dirinya hingga sampai 3 kali. Maka akhirnya latihan bertanding itu menjadi kian seru. Masing-masing telah dapat mengembangkan sendiri jurus-jurus mereka penuh ragam tipuan. Sementara itu Aditya Warman yang memperhatikan mereka berlatih ikut mendapatkan pencerahan juga. Mulai mengerti bagaimana mengembangkan sebuah jurus-jurus baku yang dapat digunakan sesuai dengan keadaan yang ada. Terlihat tangan dan kaki Aditya Warman seperti tidak sabaran untuk turun berlatih. Mereka menerapkan apa yang ada di pikirannya saat itu, sebuah pencerahan baru. "Kalian berhenti dulu, kasihan kawanmu yang satu ini ingin juga menunjukkan kebolehannya," berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada dan Jayanegara yang semakin asik berlatih. Mendengar suara Prabu Guru Dharma Siksa, terlihat Jayanegara dan Gajah Mada berhenti bertanding. "Hati-hatilah menghadapi Jayanegara, jangan sampai dirimu tertipu," berkata Gajah Mada berbisik kepada Aditya Warman yang turun menggantikannya menghadapi lawan latih tanding Jayanegara. Maka Aditya Warman dan Jayanegara sudah terlihat berlatih tanding. Ternyata mereka adalah anak-anak yang cerdas yang sudah dapat mengembangkan jurus-jurus mereka, menerapkan dalam gerak langkah yang tak terduga meski masih dalam ageman yang tidak merubah tata gerak dan pola perguruan mereka. "Mereka adalah anak-anak yang cerdas," berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Pendeta Gunakara.
Kejadian pagi tadi telah membuka pencerahan dan pengenalan mereka terhadap tata gerak seharusnya, berkata Pendeta Gunakara yang sudah lama mengawasi perkembangan lahir batin ketiga anak itu. Tuanku Prabu Guru Dharma Siksa adalah tamu kami. Hari sudah sangat terik. Mari ku antar ke bumi Majapahit agar Raden Wijaya menjadi gembira dan bahagia telah kedatangan seorang datuknya dari kerajaan Pasundan, berkata Pendeta Gunakara kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Baiklah, aku membayangkan semangkuk rujak kelapa muda di hadapanku, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil tersenyum. Demikianlah matahari memang sudah terlihat tergelincir dari pucuk ujung lengkung langit dan hari sudah begitu terik dan pengap sebagai tanda bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Terlihat iring-iringan tiga anak kecil bersama dua orang tua di belakang mereka telah meninggalkan pinggir hutan Maja menuju ke arah sebuah pemukiman bumi Majapahit. Dan seperti dua sumber mata air jernih yang bertemu bersatu dalam sebuah aliran sungai di sebuah pegunungan yang sejuk hijau dipenuhi hiasan tanaman bunga warna-warni menjelang hari senja yang tenang dan bening, terlihat Jayakatwang yang baru terbuka kesucian mata batinnya seperti menemukan seorang sahabat baru, seorang kawan bicara memuaskan dahaga pengembaraan sucinya, menjangkau dan masuk lebih dalam lagi ke samudra rahasia keindahan alam rohani yang ternyata lebih luas dari alam panah itu sendiri. Begitu luas sehingga terasa tidak pernah cukup untuk terus-menerus meneguk dahaganya. Sahabat baru Jayakatwang itu adalah Prabu Guru Dharma Siksa. Meski mereka baru pertama kali berjumpa di pesanggerahan Raden Wijaya, tapi mereka seperti seorang sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu. Sepanjang jalan mereka begitu asik berbincang, seperti merasa malam tidak akan membuat kantuk mereka. Begitulah bila dua hati suci bertemu, mereka adalah para pengembara yang dijumpakan dan dipertemukan oleh satu bahasa yang sama, sebuah bahasa lisan yang hanya dapat dimengerti oleh mereka yang telah mengenal pencerahan hati. Mereka berdua, Jayakatwang dan Prabu Guru Dharma Siksa. Mari kita mengabdikan perjumpaan kita ini dengan menciptakan sebuah tembang kesunyian hati di malam ini. Aku akan mengiringi kecapi Paman Prabu dengan sebuah serulingku, berkata Jayakatwang kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Maka di malam yang sunyi itu terdengar suara kecapi dan seruling yang begitu merdu, kadang mengalun halus seperti suara hati seorang pengembara sendiri di belantara malam. Kadang suara kecapi dan seruling itu mengalun naik turun seperti seorang pengembara yang merindu jauh dari sang kekasih. Namun terkadang juga suara kecapi dan seruling mereka terdengar seperti suara para laskar yang sedang bertarung di medan laga. Dan akhirnya suara kecapi dan seruling mereka pelan terputus-putus seperti seorang pengembara tua yang berada di persimpangan jalan, seorang pengembara yang ragu jalan simpang mana yang dipilih. Aku akan selalu memainkan dengan serulingku ini setiap malam manakala ingat kepada perjumpaan kita, berkata Jayakatwang dengan wajah penuh kegembiraan telah menyelesaikan sebuah irama bersama Prabu Guru Dharma Siksa, sebuah irama tembang yang tercipta tanpa mereka sadari. Tembang baru ini harus diberi nama. Apa menurutmu nama dari tembang baru ini? Berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Jayakatwang. Tembang Kenangan Hinaklana, berkata Jayakatwang dengan wajah penuh kegembiraan hati. Nama tembang yang indah, berkata Prabu Guru Dharma Siksa menyetujuinya.
Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menciptakan sebuah tembang yang akan menghebohkan dunia. Sebuah tembang baru yang kelak akan membuat sebuah peperangan besar di mana begitu banyak darah bersimbah di tanah kering bersama suara denting senjata saling beradu dan suara derita perih pilu menatap saat banyak kematian di depan mata sahabat, saudara dan kekasih tercinta. Pagi itu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka di bumi Majapahit terlihat sajian aneka bunga dan bancakan telah diletakkan di hampir tiap sudut perempatan jalan sebagai pertanda bahwa di bumi Majapahit akan ada sebuah hajatan besar. Matahari pagi bersinar begitu cerah menerangi alun-alun bumi Majapahit yang terlihat begitu cantik, meriah, dipenuhi umbul-umbul, hiasan bunga dan janur. Terlihat 6.000 prajurit Majapahit telah memenuhi alun-alun dengan warna-warni panji kesatuan mereka masing-masing. Namun hampir semua prajurit telah mengikat kepalanya dengan kain dewi warna merah putih, sebuah warna kebanggaan mereka yang merupakan sebuah lambang kesatuan mereka, sebuah lambang warna yang mengikat hati mereka kepada sebuah kemenangan besar mengusir orang asing bangsa Mongol. Prajurit Gula Kelapa, begitulah panggilan kebanggaan mereka saat itu.